Masih melanjutkan alur cerita My Demon episode 7, di mana Guwon mencium Do-hee untuk menyembunyikan wajah mereka dari Do-gyeon. Untungnya, Do-gyeon membuka tirai foto booth dan pergi setelah melihatnya sebagai pasangan berciuman. Setelah Do-gyeon pergi, Guwon dengan cepat menjelaskan bahwa dia menciumnya untuk melindungi identitas mereka, dan mereka bergegas membuntuti Do-gyeon lagi. Meski bingung dengan ciuman itu, Do-hee bersikap seolah itu bukan apa-apa, dan Guwon mengambil foto mereka sebelum dia bisa melihatnya. Di terminal bis, mereka bertemu dengan wanita tua pengemis. Guwon memanggilnya wanita Arabika karena pernah meminum kopi Arabikanya. Kedepannya, kami akan menyebutnya sebagai wanita Arabika. Seperti biasa, dia berbicara dengan penuh teka-teki, tidak pernah mengatakan apa yang dia maksud dan membuat seseorang mempertanyakan niatnya. Dia memperingatkan Guwon dan Do-hee bahwa sesuatu di sekitar mereka berkedip-kedip dan akan segera padam. Namun, keduanya mengabaikannya dan kembali melakukan aktivitas pengintaian. Pada saat yang sama, Guwon mengambil tanaman dan memeriksa apakah kekuatannya berfungsi. Dia mampu membuat bunga tanaman mekar, dan dia menganggap kekuatannya baik-baik saja. Sayangnya, dia tidak menyadari jika bunga itu layu saat dia berjalan pergi. Mereka mengikuti Do-gyeon ke rumahnya dan memutuskan untuk mengakhiri hari itu. Sera menghentikan meditasinya untuk menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Do-gyeon mengatakan padanya bahwa dia berharap untuk istirahat dari terapi. Dia tidak mempercayai terapis dan segera pergi sebelum ibunya bisa mengatakan hal lain. Kembali ke pasangan pengantin, Guwon mencoba memeriksa masalah yang berulang dengan kekuatannya. Dia menyimpulkan bahwa Do-hee adalah alasan utama dan menyalahkannya atas hal-hal yang tidak beres sejak dia bertemu dengannya. Mereka juga berdebat saat Bok Gyu datang membawa barang-barang Guwon. Pada akhirnya, mereka menolak untuk berkompromi, dan Guwon pergi membawa barang-barangnya. Yang menyaksikan semua ini terjadi adalah sekretaris mereka, dan masing-masing memihak bos mereka. Da-jong mencoba menyemangati Do-hee dan mengungkapkan bahwa dia pernah menikah. Di sisi lain, Bok Gyu meminta Guwon untuk lebih memperhatikan Do-hee karena dia memiliki tatonya. Do-hee menelepon Guwon, tapi dia menolak untuk kembali. Dia membongkar beberapa barangnya dan dikunjungi oleh mendiang Chonsuk. Mereka mengobrol tentang pernikahannya dan cinta mereka satu sama lain. Karena frustrasi dalam pernikahan, Guwon tetap berada di mobilnya dan tidak menyadari kedatangan Seok-hun. Dia telah menyelidiki secara independen dan mengira Guwon adalah vampir. Seok-hun yakin jika Guwon telah ada sejak berdirinya Sunwoo dan memiliki foto untuk membuktikannya. Do-hee dengan cepat mengatakan bahwa Guwon mirip dengan kakek buyutnya dan tidak diragukan lagi adalah manusia. Namun, Seok-hun meragukannya. Dalam perjalanan keluarnya, Seok-hun bertemu Guwon dan mengundangnya untuk minum. Guwon hanya setuju karena dia penasaran dengan alasan kunjungan Seok-hun. Guwon terkejut ketika Seok-hun bertanya apakah dia manusia dan mencoba yang terbaik untuk menyangkal kecurigaan Seok-hun. Seok-hun mengancam akan menjadi hama dalam hidup mereka sampai kebenaran terungkap. Meskipun Guwon bersikap acuh tak acuh, dia khawatir dengan campur tangan Seok-hun. Di tempat lain, kita melihat Gayong yang mabuk sedang berjalan dan mengenang saat pertama kali dia bertemu Guwon. Dia masih seorang gadis kecil ketika Guwon menyelamatkannya dari ayahnya yang pemabuk dan kasar dengan mengumpulkan jiwanya. Setelah itu, dia memohon pada Guwon untuk membawanya bersamanya, tapi dia menolak. Gayong kemudian berjanji untuk menemukannya lagi, dan meskipun itu sulit, dia melakukannya. 내가 꼭 찾아서. Untuk mengobati sakit hatinya, dia minum dan terlibat pertengkaran dengan laki-laki kasar di jalan. Untungnya, Guwon menyelamatkannya lagi dan membawanya pulang. Dia meyakinkannya bahwa pernikahannya dengan Do-hee palsu dan hanya sementara, dan dia tidak perlu khawatir. 난 그걸로 충분해. Belakangan, Guwon mengaku pada Bok Gyu bahwa Seok-hun mengincarnya. Bok Gyu mulai khawatir Seok-hun akan menemukan sesuatu. Namun, Guwon menepis ketakutannya dan mereka kembali bekerja. Guwon juga memberitahu Bok Gyu bahwa dia suka dekat dengan Do-hee meskipun dia merasa pernikahannya canggung dan tidak nyaman. Dia senang dia bisa menjaga tatonya tetap aman. Dia juga mengaku jika kekuatannya berkedip-kedip dan terkadang menolak untuk bekerja. Dia mempertanyakan apakah mimpinya yang berulang tentang masa lalu mungkin ada hubungannya dengan hal itu. Sayangnya, dia belum bisa memastikan penyebab dan gejalanya. Inikah yang dibicarakan wanita Arabika itu? Akankah Guwon kehilangan kekuatannya selamanya dan terbakar? Bok Gyu bertanya-tanya apakah Guwon menjadi manusia karena dia terus mengalami emosi yang tidak biasa seperti rasa bersalah, kasih sayang, dan cinta. Guwon belum siap mengakui bahwa dia merasakan perasaan hangat yang tidak jelas terhadap Do-hee dan mencoba mengubah topik pembicaraan. Dia berasumsi bahwa begitu dia mendapatkan tatonya kembali, semuanya akan kembali normal, dan perasaan itu akan hilang. 원상복귀 되겠지? Malamnya, Guangchol menyelinap ke Yayasan Sunwoo dan mencuri buku panduan iblis Guwon. Dia juga memasang penyadap suara di kantor dan mengintip sedikit. Sementara itu, Guwon meminta untuk tidur dengan Do-hee di ranjang yang sama untuk mengisi ulang tenaganya.
meski sama-sama mengaku tidak bisa tidur, namun tidur mereka begitu nyenyak. Keesokan harinya, mereka mendapati diri mereka saling menatap, namun momen tersebut terganggu oleh panggilan telepon dari Dajong. Dia memberitahu Do-hee jika ada masalah di kantor. Seorang pembuat konten merilis video yang mengatakan Do-hee membunuh Chon-suk demi warisannya. Vlogger tersebut bahkan menyebutkan usulan Do-hee kepada Gu-won, mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti untuk menjadi ketua. Bahkan, semakin banyak vlogger yang memposting cerita yang sama, dan bahkan outlet berita pun mulai melaporkan masalah tersebut. Begitu Do-hee tiba di kantor, Dajong memberitahunya bahwa mereka sudah mulai menuntut semua pihak yang terlibat, namun masalahnya sudah tidak terkendali. Seok-hun juga hadir pada pertemuan itu dan mengetahui bahwa ini adalah hadiah kejutan yang dibicarakan Sukmin. Dia khawatir skandal baru-baru ini akan membuat pemegang saham memilih untuk menentang Do-hee. Dengan alasan merusak citra perusahaan, dia menyarankan agar mereka berbicara dengan anggota dewan dan mencoba menjelaskan situasi mereka. Namun, Gu-won menyarankan agar mereka membujuk orang yang memulai rumor itu. Seok-hun tidak setuju, tapi Do-hee memintanya pergi dan memberi mereka waktu untuk memutuskan. Setelah dia meninggalkan kantor, Do-hee meminta Gu-won untuk teleportasi ke Sukmin. Dajong terkejut saat sampai di kantor dan tidak menemukan siapapun. Seok-hun juga heran dengan hal ini dan memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Gu-won. Sementara itu, Do-hee mengonfrontasi Sukmin, dan Sukmin memberitahunya bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Dia siap berperang dan tidak akan duduk diam untuk membiarkannya menjadi ketua. Do-hee mengungkit Chon-suk dan peringatannya tentang Sukmin yang hanya sebuah bualan. Tepatnya, Chon-suk menyebut putranya sebagai keturunan iblis. Do-hee menegaskan bahwa dia akan berusaha menghormati keinginan Chon-suk dan mempertanyakan masa lalu Sukmin ketika dia secara tidak sengaja membunuh seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Hal ini membuat marah Sukmin, dan dia menembaknya saat dia berjalan pergi. Syukurlah, dia tidak terluka. Tapi peringatannya jelas. Gu-won segera datang setelah mendengar suara tembakan itu. Mereka memutuskan untuk mengancam vlogger pertama dan menanyakan siapa yang membayarnya. Pria itu bersikeras bahwa dia dibayar melalui Bitcoin dan belum mengetahui siapa yang membuat pesanan. Gu-won berjanji akan mewujudkan keinginannya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Vlogger tersebut mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi kaya dan terkenal. Jadi Gu-won membawanya ke brankas bank dan mengancam akan meninggalkannya di sana. Dia akan berakhir di penjara jika ketahuan mencuri. Vlogger tersebut mempertimbangkan pilihannya dan bersumpah untuk melakukan apapun demi menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah ini, keduanya menuju ke Yayasan Sunwoo dan melihat buku panduan iblisnya hilang. Mereka juga tidak menyadari bahwa Guangchol mendengarkan percakapan mereka melalui penyadap suara yang ia pasang di balik meja. Gu-won bertanya-tanya apakah Seok-hun menyelinap masuk dan mengetahui kekuatannya. Namun, Do-hee menegaskan bahwa Seok-hun tidak bersalah. Keduanya kemudian menonton Gayong berlatih. Tapi Gu-won terganggu oleh kenangan seorang wanita menari. Ingatannya berasal dari masa lalunya, tapi dia tidak pernah bisa melihat wajah wanita itu. Gayong tersinggung karena Gu-won tidak memperhatikan meskipun Do-hee memuji penampilannya. Gu-won bergegas keluar dan menatap lukisan di lorong. Bok Gyu mengikutinya dan bertanya ada apa. Gu-won menjelaskan bahwa lukisan itu adalah bagian dari ingatannya. Kemudian, Do-hee dan Gu-won memutuskan untuk pulang namun terkejut saat melihat geng mafia mengunjungi yayasan. Kali ini, mereka di sini untuk meminta Gu-won menjadi pemimpin mereka dan memberikan kesetiaan mereka. Gu-won setuju tapi meminta mereka untuk tidak mengikutinya. Do-hee pulang ke rumah sementara Gu-won kembali menonton penampilan Gayong. Do-hee kemudian menyiapkan makan malam dan kue untuk Gu-won saat pulang nanti. Namun terkejut saat detektif muncul dan menangkapnya atas tuduhan pembunuhan Chon-suk. Seok-hun bergegas ke sisinya di kantor polisi dan memintanya untuk bertahan di sana. Bersamaan dengan itu, Guangchol memberitahu komplotannya jika Gu-won adalah iblis, dan mereka mulai merencanakan cara terbaik untuk membunuhnya. Keduanya masih berkomunikasi melalui platform game online. Dia mungkin sedang berbicara dengan Do-gyeon. Adegan di mana Do-gyeon menikmati steak saat dia membaca pesan tentang dimulainya perburuan monster membuat kita percaya bahwa dialah yang mempekerjakan Guangchol. Pada saat yang sama, kita melihat wanita Arabika bergumam pada dirinya sendiri tentang roda rolet yang mulai berputar. Dia menambahkan bahwa hanya pilihan yang tersisa. Ini pasti ada hubungannya dengan Do-hee dan Gu-won. Tapi apa yang akan terjadi? Saat menonton penampilan Gayong, Gu-won menerima telepon yang memberitahu jika Do-hee telah ditangkap. Dia berlari bergegas keluar tetapi ditusuk dengan parah oleh Guangchol. Dia mencoba merangkak pergi, tapi Guangchol menyeretnya kembali dan menggandakan luka tusukannya sebelum mencabut pisaunya. Episode berakhir dengan Gu-won menyebut nama Do-hee saat dia perlahan-lahan mengeluarkan darah dan Do-hee menunggunya di kantor polisi. Kita berada pada pertunjukan yang menyedihkan, dan hati kita mulai hancur melihatnya.
penangkapan Do-hee atas pembunuhan Chon-suk adalah sebuah kejutan dan membuat alur cerita yang menarik. Suk-min telah memulai perang yang akhirnya menjadi bumerang baginya karena istrinya terlibat dalam pembunuhan Chon-suk. Kita juga perlu mengetahui apa yang direncanakan Do-gyeon dan Gwang-chol. Ini hanyalah permulaan bagi mereka, dan selanjutnya mereka akan mendatangi Do-hee, sedangkan Gwon membutuhkan waktu untuk pulih dan mendapatkan kembali kekuatannya. Kita juga belum mengetahui dan bertanya-tanya tentang wanita Arabika. Siapa dia, dan mengapa dia begitu berpengetahuan dalam hal ini? Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Buat yang suka, jangan lupa di like, komen dan subscribe.